Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pembudidaya 3 sekte telah muncul begitu cepat. Ini segera membuat ibu kota kekaisaran sangat terguncang. Semua orang tahu bahwa pertempuran besar lainnya akan segera meletus. Batu kecil itu sangat kuat, memutarbalikkan nasib langit dan bumi dengan kekuatannya sendiri sebelumnya dan mengusir pembudidaya 3 sekte. Akibatnya, kali ini, tidak akan ada kebaikan yang ditunjukkan di antara kedua belah pihak. Badai yang luar biasa sedang terjadi. Apa yang melebihi harapan semua orang adalah bahwa setelah mereka memasuki kota, mereka tidak segera menimbulkan masalah. Sebaliknya, mereka menetap dengan cara yang sangat damai dan tenang. Selain itu, para jenderal ibu kota kekaisaran juga menerima perintah untuk tidak menyerang, karena Shi Hao tahu yang datang bukan orang biasa. Dengan demikian, individu yang kuat di militer tidak diizinkan untuk bergerak gegabah. Ketika kekuatan melebihi batas tertentu dan melampaui dunia ini, pembudidaya yang kuat tidak akan lagi khawatir tentang hal lain. Begitu mereka mengambil tindakan, darah akan mengalir seperti sungai dan tak terhitung akan mati. Jelas bahwa para pembudidaya yang berasal dari 3 sekte berusaha memahami situasinya. Ada terlalu banyak hal yang perlu diragukan dalam pertempuran besar terakhir. Hasilnya terlalu mengejutkan. Bagaimana bisa satu orang begitu kuat? Orang-orang ini melintasi wilayah untuk tiba, dan mereka semua adalah ahli sejati. Mereka akan secara pribadi menyelidiki kebenaran dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. 2 hari kemudian, Zhang Six muncul kembali. Dia berdiri di luar istana kekaisaran, tubuhnya berwarna keemasan. Ini adalah hasil dari tubuh tak terpecahkan Vajra yang dikultivasikan ke tingkat tertinggi. Dia meminta seseorang untuk bertemu dengan Shi Hao. Namun, seorang jenderal di dalam kota kekaisaran langsung memberinya jawaban dingin. Status kaisar manusia sangat terhormat, jadi bagaimana mungkin sembarang orang bisa meminta pertemuan seperti ini? Ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Itu sampai pada titik di mana sejumlah besar sersan mulai berkumpul, dan beberapa jenderal yang kuat bergerak untuk menangkapnya. Zhang Enam terdiam. Kekuatan batu kecil sudah terungkap, dan sekarang, dia bahkan tidak bisa memperlakukan Shi Hao sebagai seorang kultivator lagi. Kekuatan kaisar manusia ditampilkan sepenuhnya, dan dia bahkan tidak bisa menemuinya sebagai utusan. Kaisar baru berada di dalam istana kekaisaran, mengawasi negara. Bahkan ketika pewaris paling kuat dari 3 sekte datang, dia masih tidak diberi sedikit pun wajah. Dia diperlakukan seperti orang biasa. Apakah begitu? Ia datang. Shi Hao menerima laporan ini, dan jenderal yang melaporkan mengangguk untuk menyatakan kepastiannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan besar yang dipadatkan dari energi drakonik untuk menekan Zhang Six. Bagaimanapun, Zhang Six sangat kuat. Jika dia jauh dari istana kekaisaran, dia akan berada pada level yang sebanding dengan Shi Hao. Indra spiritualnya luar biasa, dan begitu dia merasa ada yang tidak beres, dia dengan cepat mundur. Dia meninggalkan surat sebelum mundur begitu saja. Shi Hao tidak bertindak atau mengejarnya. Dia dengan hati-hati membaca surat itu, dan kemudian dengan gerakan jarinya, itu berubah menjadi debu. 3 sekte bertentangan satu sama lain dan tidak sepenuhnya setuju. Sekte Barat mengirim pewaris mereka yang paling kuat untuk mengirim pesan. Mereka ingin membuat kesepakatan dengannya, dan mereka juga menyatakan pendirian mereka untuk sepenuhnya mendukungnya. Bukankah mereka hanya ingin meminjam kekuatanku? Shi Hao tertawa dingin. Surat itu menyebutkan bahwa mereka hanya membutuhkan dukungan kekuatan negara batu di masa depan untuk membantu sekte Barat menemukan beberapa hal di tanah ini.
Shi Hao mengirim seseorang untuk menyelidiki berapa banyak pembudidaya dari 3 sekte dan jenis karakter apa yang mengawasi berbagai hal. Segera setelah itu, dia menerima informasi kembali. Jumlah orang yang memasuki kota tidak bisa dianggap sedikit. Namun, ini hanya kekuatan di permukaan. Ada orang-orang kuat yang mengawasi hal-hal di luar ibu kota batu. Mereka tidak memasuki kota dan saat ini sedang mengamati kota kuno ini. Aku ingin benar-benar menekan dan membunuh mereka, tapi ternyata yang datang bahkan bukan ikan besar. Mari kita tunggu sebentar. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Ketika beberapa penjaga ini mendengar ini, mereka semua menggigil kedinginan dan berkeringat dingin. Namun, setelah itu, mereka semua membangkitkan semangat mereka. Dalam hati, mereka sangat takut terhadap 3 sekte, tetapi ketika mereka melihat kaisar baru bertindak seperti ini, mereka merasa seolah-olah itu bukan masalah besar. Yang mulia, orang-orang ini telah melakukan kontak dengan beberapa pangeran dan putri. Peng Nini membawa sedikit berita ini. Shi Hao tetap diam tanpa mengatakan apa-apa. Peng 9 menghela nafas. Seberapa hebat kaisar sebelumnya? Dia tidak menyerah bahkan terhadap bencana besar, sementara keturunan ini tidak ragu-ragu untuk berkolusi dengan sekte-sekte besar asing untuk merebut tahta. Tentu saja, ada juga beberapa pangeran dan putri yang tetap pantang menyerah dan tegas. Mereka tidak pernah memperhatikan sekte-sekte ini. Mereka juga tidak berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan untuk gelar kaisar. Saya memberi mereka kesempatan. Saya juga tidak ingin mengambil tindakan, tetapi jika mereka membuat keputusan sendiri, maka mereka tidak dapat menyalahkan siapapun selain diri mereka sendiri, kata Shi Hao dengan tenang. Penjaga tua Peng Nini menghela nafas. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Itu benar-benar masalah yang rumit. Ada beberapa pangeran dan putri yang benar-benar bertindak berlebihan. Mereka tidak hanya menjarah perbendaharaan dan menyita teks-teks rahasia kuil hukum, mereka sekali lagi mencoba mengacaukan status Kaisar Shi Hao. Di malam hari, seorang pria paruh baya tiba di luar kota kekaisaran. Mengumumkan namanya, dia meminta dengan sikap rendah hati untuk bertemu dengan Shi Hao. Orang ini mengaku berasal dari Gunung Abadi. Ini benar-benar aneh. Saya pikir mereka dari 3 sekte akan segera mencoba melawan saya, namun mereka semua tampaknya memiliki agenda sendiri, mencoba untuk bertemu secara pribadi dengan saya, kata Shi Hao pada dirinya sendiri. Saya percaya itu karena Yang Mulia cukup kuat, mampu menekan para bangsawan dari semua sisi dan benar-benar mengendalikan negara batu. Mereka ingin menemukan seorang kaisar manusia yang kuat juga, yang benar-benar dapat membawa kekuatan suatu negara dan membantu mereka dalam menyelesaikan misi mereka, kata Peng Nini. Kalau begitu mereka salah perhitungan. Shi Hao tertawa dingin. Ketika pria paruh baya dari Gunung Abadi memasuki Istana Surgawi Pusat dan melihat Shi Hao yang duduk di atas, dia menghela nafas ke dalam. Batu kecil yang dikabarkan benar-benar menunjukkan kekuatan besar, memancarkan aura dao kekaisarannya. Kaisar, sebenarnya, Anda dan Gunung Abadi kami memiliki beberapa hubungan yang akrab. Darah Gunung Abadi mengalir ke seluruh tubuhmu. Pria paruh baya itu mengatakan ini segera setelah dia berbicara. Dia cukup langsung. Shi Hao tampak agak dingin dan terpisah saat dia duduk di atas dan melihat ke bawah ke arahnya. Seluruh istana surgawi berwarna emas, dan energi drakonik meringkuk di dalamnya. Aura itu mencengangkan, dan ada tekanan besar yang diberikan. Identitas pria paruh baya itu tidak biasa. Dia adalah seorang bangsawan kuat bernama Qin Ling. Namun, ketika dia memasuki tempat ini dan melihat pemuda yang jauh lebih muda dari dirinya, dia merasa sangat takut. Dia berkata dengan suara rendah, "Yang mulia, benar-benar ada hubungan darah antara Anda dan klan saya. Dari sudut pandang tertentu, kita harus berhubungan intim, karena kita adalah saudara."
Shi Hao terus diam. Dia hanya menatap pria paruh baya ini. Ada aura martabat tak berbentuk di sekitar Shi Hao yang membuat bangsawan ini merasa semakin ketakutan. Dia mulai merasa takut dan gelisah bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Qin Ling bahkan merasa seolah-olah itu sendiri agak tak terbayangkan. Batu kecil itu terlalu menakutkan, bukan? Bagaimana bisa seperti ini? Hanya dengan duduk di sana tanpa bergerak dan diam, Kaisar baru sudah membuatnya merasakan tekanan yang mencekik. Hati pria paruh baya itu bergetar. Dia buru-buru berbicara sekali lagi, berharap untuk mengubah ketidakpedulian batu kecil dan meringankan tekanan yang dia hadapi. Ayah dan ibumu saat ini berada di Gunung Abadi. Akhirnya, ketika dia melihat ekspresi batu kecil itu, dia menyadari bahwa itu tidak sedingin dan sekeras sebelumnya. Mampu melahirkan batu kecil, ini adalah sesuatu yang sangat dipuji oleh leluhur Gunung Abadi. Qin Ling sengaja memperlambat topik yang baru saja dia angkat dan tepat waktu memberikan pujian. Kurang ajar! Kamu berani bertindak begitu kasar di depan Kaisar. Peng Sembilan memarahi. Menyebutnya sebagai batu kecil adalah tindakan menodai reputasi Kaisar manusia. Qin Ling merasa dirugikan. Dia berasal dari Gunung Abadi, dan identitasnya tidak biasa. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjadi pusat perhatian dan menerima sanjungan. Namun, ketika dia datang ke sini, dia tidak hanya menerima tekanan menakutkan batu kecil yang terasa seperti beban gunung di kepalanya, dia juga dicaci maki oleh seorang penjaga tua. Itu benar-benar membuatnya merasa jengkel. Shi Hao melambaikan tangannya agar Peng Nine mundur. Dengan suara lembut, dia bertanya, jika ayah dan ibuku berada di Gunung Abadi, mengapa mereka tidak kembali ke wilayah gurun untuk mencariku? Meskipun penampilan luarnya tenang, gelombang besar mengaduk di dalam dirinya. Ini adalah masalah yang selalu menggerogoti pikirannya. Mengapa orang tuanya tidak kembali mengunjunginya setelah sekian lama? Jika itu di masa lalu, maka jadilah itu. Namun sekarang, namanya telah terguncang di seluruh wilayah gurun, dan setelah pertempuran dua batu, dia percaya bahwa setiap orang di 8 wilayah seharusnya terbiasa dengan nama batu kecil. Karena beberapa alasan khusus, mereka saat ini tidak dapat meninggalkan Gunung Abadi. Namun, jika Kaisar menginginkannya, Yang Mulia bisa datang mengunjungi mereka di Gunung Abadi. Qin Ling melakukan yang terbaik untuk mengungkapkan senyum lembut, membuat dirinya tampak lebih kredibel. Dia takut memprovokasi batu kecil itu. Apakah Gunung Abadi telah memenjarakan orang tuaku? Suara Shi Hao menjadi sedingin es, dan pupil matanya seperti belati saat mereka menyapu ke arahnya. Aura yang diberikan benar-benar menakutkan. Qin Ling gemetar ketakutan. Apakah ini masih ahli tingkat raja? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Semua bulu halus di tubuhnya berdiri tegak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia merasakan semacam ketidakberdayaan yang tak tertahankan, dan tubuhnya akan bergetar ringan. Bukan itu masalahnya? Saya berjanji bahwa mereka pasti tidak dipenjara dan kami hanya melindungi mereka. Ada desas-desus bahwa mereka akan memasuki alam yang lebih tinggi cepat atau lambat. Qin Ling buru-buru menjelaskan karena takut batu kecil bertindak karena marah. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia memasuki keadaan hening. Yang Mulia, jika Anda ingin melihat orang tua Anda dapat menemui mereka di Gunung Abadi. Benar, saat ini, kamu sudah memiliki adik laki-laki, dan dia juga luar biasa. Qin Ling berbicara. Sebuah ledakan pecah di telinga Shi Hao. Dia sudah punya adik laki-laki? Dia tetap tidak bergerak untuk waktu yang lama sambil melihat ke bawah. Apakah kakekku juga berada di dalam Gunung Abadi? Shi Hao tiba-tiba bertanya. Ini, aku tidak tahu. Qin Ling tampak agak bingung. Apa yang Anda tahu? Berbicara.
Suara Shi Hao menjadi berat. Sebelum saya datang, seorang leluhur tua memberitahu saya tentang hal-hal ini. Adapun yang lainnya, saya benar-benar tidak tahu. Jika Kaisar ingin mengerti lebih banyak, dia bisa datang ke gunung abadi saya. Qin Ling mulai menyeka keringatnya. Jika kamu bahkan tidak tahu apa-apa, apa gunanya kamu datang ke sini, teriak Shi Hao. Pada saat itu, Qin Ling menjadi linglung. Dia hampir pingsan di istana besar ini, dan seluruh dirinya menjadi bodoh. 1 jam kemudian, seluruh tubuhnya terhuyung-huyung keluar dari kota kekaisaran sambil berkeringat. Wajahnya pucat, dan dia merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Dia hampir lupa apa yang dia katakan setelah dia diinterogasi. Dia hanya ingat perasaan bahwa pemuda itu bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas dari tanah terlantar yang besar, yang membuatnya dalam keadaan ketakutan dan menyesal saat ini. Malam itu, Shi Hao duduk di dalam istana surgawi pusat sepanjang malam tanpa bergerak. Hanya ketika matahari terbit dari timur keesokan paginya dia pulih. Seseorang melaporkan bahwa orang lain masuk dari luar kota kekaisaran. Itu adalah biarawati Taois cantik yang sangat kuat yang ingin bertemu dengan Shi Hao kali ini. Wajah pengawal kekaisaran yang datang untuk memberikan laporan ini pucat. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia berjalan keluar dari istana surgawi pusat. Medan tempat ini adalah yang tertinggi di sekitarnya, seperti gunung kecil. Itu bisa mengabaikan semua arah. Dia menatap melalui kehampaan dan berkonsentrasi pada suatu tempat di luar kota kekaisaran. Warisan sekte mending surgaku telah berlalu selama berabad-abad dan tidak pernah jatuh. Itu jauh lebih kuat daripada negara ini, namun sebagai perwakilan dari sekte besarku, aku bahkan tidak bisa bertemu dengan Kaisar Batu. Biarawati Taois setengah baya berbicara dengan dingin. Suaranya membawa semacam penghinaan, tidak mau berbicara lagi dengan sang jenderal. Fluktuasi yang dia lepaskan dari tubuhnya sangat menakutkan, membuat wajah para prajurit di dinding istana kekaisaran menjadi putih. Itu sangat menakjubkan. Laporannya sudah kami buat. Yang mulia akan melihat Anda boleh memasuki istana. Seorang jenderal berbicara. Dia merasa agak gugup dalam hati, karena dia sudah menduga bahwa ini mungkin ahli tertinggi. Dengan status saya, bersama dengan fakta bahwa saya datang untuk mewakili sekte mending surga, bahkan jika itu adalah kaisar sebelumnya dari negara batu, dia harus keluar dan menyambut saya. Suruh anak itu keluar untuk menemuiku. Biarawati Taois setengah baya berbicara dengan dingin. Ini adalah nada suara yang memerintah, nada yang sama sekali tidak menempatkan orang-orang istana kekaisaran di matanya. Ada jenis kesombongan diri, dan bahkan lebih jenis penghinaan. Para jenderal semua tetap di belakang, tentu saja semua setia. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua marah. Di antara mereka, salah satu dari mereka berkata, "Sekte mending surga Anda datang ke negara batu saya untuk menimbulkan masalah, dan sekarang, Anda datang untuk menunjukkan kesombongan Anda lagi. Apakah Anda pikir negara batu saya tidak memiliki siapapun di sini?" Kata-katanya sangat sengit, seolah-olah dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. "Kamu berani memperlakukanku dengan kasar." Biarawati Taois setengah baya berkata dengan dingin. "Kamu berani bertindak begitu kasar di sini." Suara Shi Hao terdengar jelas, menyebar dari istana kekaisaran seperti sambaran petir. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.